Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Jessica, Siti Nursira. Baik. Terima kasih buat kalian yang telah hadir, dan kita doakan bagi teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita cepat sembuh supaya kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan belajar dan mengajar ya. Untuk mengacu semangat kita hari ini, silakan kalian berdiri dulu. Berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang tahu harmoni itu apa? Ya, baik, silakan. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Mei. Arti harmoni itu kalau misalkan dengan singkatnya itu selaras, serasi, dan seimbang ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami makna arti bela negara, dan yang terakhir mengetahui tujuan bela negara. Ya. Ada yang tahu bela negara itu apa? Ada yang tahu? Oke ya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa. Ya. Menurut Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Ya. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rasa berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya. Nah, selain pasal yang tadi, ada juga pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ya, tentang pertahanan negara, yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, jadi membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab aparat keamanan saja ya. Nah, tapi kita sebagai warga negara wajib untuk membela negara ya, bukan hanya tugasnya itu bukan hanya dari aparat saja ya. Nah, untuk menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa upaya bela negara itu dilandasi oleh nilai 5 nilai positif ya. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama ada nilai cinta tanah air ya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga ada keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang terakhir ada memiliki kemampuan awal bela negara. Sampai di sini ada yang menanyakan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, kita selanjutnya tentang tujuan bela negara. Ya, tentang tujuan bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman terhadap negara. Program bela negara sendiri memiliki tujuan yaitu mewujudkan warga yang bertanggung jawab dalam upaya pendidikan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, berdasarkan makna dan perwujudannya, tujuan bela negara itu meliputi yang pertama ada mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua ada membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Itulah tujuan-tujuan dari bela negara. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, sebutkan contoh bela negara di kehidupan sehari-hari. Yang tahu silakan berkata. Gampang ya. Bela negara misalkan tidak melakukan korupsi, itu sama juga bela negara. Atau meningkatkan rasa cinta tanah air, itu juga bela negara. Contoh selanjutnya seperti menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, ya. Terus ada menjauhi sikap rasisme. Apa itu rasis? Biasanya rasis itu berkaitan dengan bentuk tubuh ya, atau warna kulit, macam tentang fisik seseorang ya. Lalu Bapak ingin bertanya lagi, contoh bela negara bagi kalian sebagai seorang pelajar. Ya, apa? Contohnya dari Bapak, seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Menjalankan kewajiban, ya, kewajiban sebagai pelajar. Ya, betul sekali. Seperti ada juga menjalankan piket, melaksanakan upacara, terus menjadi anggota PMR atau PMI, terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah contoh bela negara. Ya. Pernahkah kalian tahu atau pernahkah kalian mendengar istilah jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan untuk negaramu. Maksudnya apa? Jangan tanyakan yang dapat dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan untuk negara. Maksudnya, ada yang tahu berarti maksudnya? Ya. Atau dengan istilah kalau kita di sekolah mah
eh, jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh sekolah untukmu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolah. Nah, di sini maksudnya adalah dapat mewujudkan sebagai bukti kecintaan tanah air, bukan hanya menganggap atau bukan hanya mengharap sesuatu apa yang diberikan oleh negara pada kita, tapi justru kita yang harus melakukan sesuatu untuk negara kita. Ya. Kita harus melakukan sesuatu untuk demi kelangsungan hidup bangsa kita. Ya. Sampai sini ada ditanyakan? Sudah. Nah, kalau tidak, selanjutnya Bapak akan membagikan kalian kelompok kecil. Ya, kelompok kecil seperti biasa. Bapak akan membagikan kelompok kecil. Silakan nanti masing-masing kelompok harus perwakilan kelompok harus ke depan ya untuk presentasi. Ya. Di sini ada pertanyaan. Jadi, mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Nah, ini tugas kelompok ya. Masing-masing kelompok harus presentasi alasan kenapa warga negara wajib membela negaranya. Silakan, dan waktunya sekitar 10 menit untuk bergabung bersama kelompoknya. Oke, Bapak akan bagikan kertasnya, kertas kerja ya, buat kalian nanti presentasi ke depan ya. Baiklah, kalau sudah, silakan untuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan menjelaskan mengapa warga negara wajib membela negaranya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Untuk jawaban tadi dari setiap kelompok itu memang benar ya. Ada tadi apa dari kelompok 1 tentang menghormati pengorbanan para pahlawan. Kelompok 2 tadi membangun jiwa kepemimpinan. Kelompok 3 membantu karakter dan disiplin. membantu karakter dan disiplin. Ya. Warga negara diwajibkan membela negara karena pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi kedaulatan, keamanan dan kepentingan bersama. Ya. Selain alasan yang tadi kalian sebutkan, ada beberapa alasan lain seperti keamanan nasional. Ya. Pertahanan adalah aspek penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara ya, dengan memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih. Juga alasan kenapa warga negara wajib membela negara itu karena sudah menjadi suatu kewajiban kewarganegaraan ya. Membela negara adalah suatu bagian dari kewajiban yang melekat pada kewarganegaraan. Sebagai warga negara, seseorang diharapkan untuk memberikan kontribusi positif kepada warga, termasuk dalam pertahanan. Ya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa warga negara wajib membela negaranya. Ya. Sampai sini masih ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita semuanya untuk merangkum inti dari pembelajaran kali ini. Ya. Inti pembelajaran kali ini adalah
tentang bela negara ya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara di Indonesia merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyinya setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ya. Selain itu, makna bela negara juga adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk menjaga keutuhan serta pertahanan negara tersebut. Upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa. Ya. Ada yang tanyakan? Tidak? Baik. Jika tidak ada yang tanyakan, maka cukupkan sampai sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kalian dapat memahami ya dan mempraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari tentang bela negara. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya bela negara secara fisik dan non fisik. Jadi ya persiapan materi untuk minggu depan dan juga untuk materi minggu pertemuan kali ini kalian bisa merangkumnya dan tulis di buku catatan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak cukupkan sekian. Silakan untuk memimpin doa. Oke. Ya. Sebelum pulang, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.